dengan Romo Paul. Iya, sudah mulai aktif memang ya gereja, sudah mulai offline. Apalagi kan juga bulan Rosario, biasanya kan pasti ada Rosario bergantian di lingkungan itu. Kita setiap hari ada Rosario yang dipimpin kelompok kerasulan doa sih. Oh, ATM ya. juga kebagian seminggu sekali. Ya. Ya. Oke, 1 menit lagi kita mulai ya. Suster Katarina, apa kabar Suster? Mana Suster Katarina? Selamat malam, Suster. Oke, udah jam 6. Kita awali dengan doa malaikat Tuhan yang akan dipimpin oleh Ibu Agnes dari Jember. Silakan Bu Agnes. Mari, suster, saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dalam Tuhan dan pengajaran nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, Shalom, Suster, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Selamat malam, salam. Luar biasa. Luar biasa. Ya. Sebelum kita memulai pertemuan pada sore malam hari ini, kita akan mulai dulu dengan pujian dan penyembahan. Mari, Suster, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita mau terlebih dulu bersyukur karena kasih dan rahmat Tuhan yang begitu luar biasa di dalam hidup kita, dan karena rahmat-Nya malam hari ini kita dapat berjumpa kembali. Kita mau nyanyikan lagu Segala Puji Syukur. Terus kayaknya nempel di badan saya nih. Itu senang nggak? Ada nggak? Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan.
sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sungguh kasih dan rahmat Tuhan itu selalu kita alami dalam setiap hari di dalam hidup kita. Apapun keadaan kita, Allah begitu setia dengan memberikan penolong dan penghibur bagi kita, yaitu Roh Kudus sendiri. Mari saat ini kita mau menyadari kembali kehadiran Roh Kudus di dalam hati kita, di dalam hati kita. Biarlah Allah Roh Kudus memenuhi hidup kita saat ini. Allah Roh Kudus, rindu selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamahlah ku rindu hadiratmu, ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia. Bagimu
Jamaah ku rindu hadiratmu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kamu mulia bagimu Tuhan. Terima kasih ya Allah Roh Kudus, Engkau sebagai penolong di dalam hidup kami, sebagai penghibur di dalam hidup kami. Mari saudara-saudari, kita angkat hati kita katakan ku sembah kudus. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kamu mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kamu mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Mari kita membuat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam ya Allah Roh Kudus. Ya Roh Kudus, Engkau cahaya dan kasih. Kepadamu kami mempersembahkan hati, pikiran, dan kehendak kami sekarang dan selama-lamanya. Biarkanlah hati kami menyerupai kehendak-Mu ilahi, agar segenap hidup kami menjadi suatu lukisan yang baik dari kehidupan dan kebajikan Tuhan dan Juru Selamat kami, yaitu Engkau sendiri, Yesus Kristus. Ya Allah Roh Kudus, semoga hati kami senantiasa berkobar oleh kasih dari-Mu sendiri dan kasih kami terhadap sesama. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Kepadamu segala syukur dan pujian dalam persatuan dengan Bapa dan Putra sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sampai selama-lamanya. Mari saat ini, saudara-saudari yang terkasih, kita mau mengangkat hati kita untuk semakin datang kepada Tuhan, menyatukan hati kita, untuk bersama-sama kita mau menyembah Tuhan. Dialah pribadi yang begitu mengasihi kita. Karya salibnya adalah karya terbesar di dalam hidup kita, yang tidak akan mampu kita gantikan dengan apapun. Karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku
berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan bumi. Kasih yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan bumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan bumi. Yesus, Engkau bukan bumi. Yesus, Engkau bukan bumi.
Memberikan hukum baru kepadamu. Hendaklah engkau dan kamu sekalian saling mengasihi satu sama lain. Dengan demikian, orang pada tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Sikinarayama. Sikinnaratayama. 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 Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang selalu sepanjang segala abad. Amin. 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 Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Terima kasih untuk waktu kami boleh memuji dan menyembah Engkau, untuk pengalaman kasih-Mu yang boleh kami alami dan rasakan saat ini. Allah Roh Kudus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu dan pengajaran dari Suster Katarina. Ini kami serahkan hati kami, lembutkan hati kami bagi karya-Mu di dalam hidup kami. Berkatilah kami, berkatilah Suster Katarina, dan kami sungguh serahkan acara ini kepadamu, kepada seluruh penyelenggaraan. Engkau kami puji, kami sembah, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Baik. Jadi pada malam hari ini sebagai sambungan dari kali lalu itu yang Yohanes Salib pertama yang dibawakan oleh Suster Skolastika, pada malam hari ini kita akan melanjutkan dengan Yohanes Salib yang kedua yang akan dibawakan oleh Suster Katarina. Yang belum kenal Suster Katarina? Ada yang belum kenal Suster Katarina? Lebih lengkapnya Suster Katarina Maria. Ya, karena pas bulan ini adalah bulan Maria. Mari langsung aja kita ke Suster. Silakan Suster. Halo. Testing, boleh dengar suara saya? Sudah, Bisa kedengaran. dengar ya. Karena di sini harus bersaing nih dengan suara hujan lebat di sini, sedang hujan. Ya. Jelas. Ya. Baik. Sudah masuk.
Ya. Silakan Suster langsung. Shalom pada semua saudara-saudari dari komunitas Tritunggal Maha Kudus Malang dan sekitarnya. Ya, senang sekali saya dapat berjumpa walaupun ini secara tidak secara fisik ya. Saya senang bisa berjumpa dengan saudara-saudari dan saya saat ini dari Lembah Karmel ditemani oleh ada malaikat nih dari Malang juga, dari KTM Malang, yaitu Rafael ada di tengah-tengah kami dan saya juga ditemani oleh Suster Alexa. Ya, baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mengenai hidup rohani menurut Santo Yohanes Salib. Lebih tepatnya yaitu tentang tingkatan hidup rohani. Nah, saat ini sebelum saya masuk ke dalam tingkatan-tingkatan hidup rohani menurut Santo Yohanes Salib, saya akan memberikan sebuah ilustrasi, ya mungkin di antara saudara-saudari sudah tidak asing lagi pernah mendengar ya mengenai ilustrasi ini, yaitu tentang raja yang memiliki 4 istri. Boleh dengar suara saya, Kak? Kedengaran Suster? Kedengaran. Ya. Jadi saya akan memberikan sebuah ilustrasi cerita Alkisah tentang seorang raja yang punya istri 4. Tentu saja ini pasti istrinya, rajanya bukan Katolik ya, karena ini berpoligami. Tapi yang namanya ilustrasi. Baik. Raja ini sungguh sangat menyayangi istri yang keempatnya. Nah, sehingga raja ini seringkali memberikan perhiasan-perhiasan yang indah dan juga memberikan baju-baju yang indah, yang mewah. Dan dia sangat senang sekali dengan istri yang keempatnya ini. Kemudian dia juga dengan istri yang ketiga dia juga sangat membanggakan. Ya, karena kecantikannya juga. Nah, istri yang ketiganya ini seringkali dibawa jalan-jalan keluar ya, ke negeri tetangga, diperkenalkan, walaupun sebetulnya raja ini agak takut juga ya, nanti jangan-jangan ini istrinya nanti pergi meninggalkan dia karena diperkenalkan ya, karena terkenal juga cantiknya gitu. Nah, kemudian istri yang kedua ini sangat dipercaya juga oleh sang raja, karena istri yang kedua ini sebetulnya seorang pendengar yang baik. Dia sering memberikan nasihat, kemudian masukan-masukan yang kalau misalkan raja mau curhat, kemudian juga dia mendengarkan dengan baik. Nah inilah, karena itu raja sangat senang juga dengan istri yang keduanya itu. Jadi tempat curhatnya dia juga. Nah, kemudian bagaimana dengan istri pertamanya? Sebetulnya istri pertamanya ini adalah sangat berjasa. Dia sangat setia. Dialah yang mengurus kerajaannya itu sehingga semuanya tertata dengan baik dan rapi. Kemudian juga dia juga yang merintis mulai dari awal raja hingga mendapatkan kedudukan sebagai raja. Sebelumnya ya biasa-biasa. Nah, istri yang pertama ini sungguh sangat setia. Nah, tapi ternyata raja kurang memperhatikan dia, sehingga nampaknya dia sangat kurus, ya. Nah, suatu hari sang raja ini mengalami sakit parah. Dia sudah berobat ke para tabib yang terkenal dan ternyata semuanya sudah menyerah dan mengatakan bahwa hidupnya tidak akan lama lagi. Nah, kemudian raja ini sangat ketakutan. Waduh, bagaimana nanti kalau saya meninggal? Saya tidak mau sendirian. Saya harus ditemani. Nah, kemudian sang raja ini mendatangi istri yang keempatnya. Kamu kan seringkali saya senangkan, seringkali saya berikan ya perhiasan, baju-baju yang indah, kemudian juga seringkali diberi hidangan-hidangan yang lezat, yang enak.
maukah kamu nanti menemani saya kalau saya nanti meninggal? Kemudian jawabnya apa? Ternyata, oh tentu saja tidak. Saya tidak mau ya. Karena saya ini masih muda, saya juga mau bersenang-senang, masih mau menikmati. Raja sungguh sangat terpukul sekali dengan jawaban istri keempatnya ini. Nah kemudian akhirnya raja mendatangi istri yang ketiganya juga. Dia memohon, temani saya, kan saya juga sering menemani kamu untuk berjalan-jalan keluar, ya, keluar negara begitu. Nah, temani saya. Kemudian apa jawabnya dari istri yang ketiga ini ternyata sangat menusuk juga hati sang raja. Ah, kalau engkau meninggal, saya akan pergi jalan-jalan lagi, ya. Karena hidup ini terlalu indah, tempat ini, dunia ini begitu luas dan banyak yang belum saya jelajahi. Kemudian sedihlah hati sang raja, ya, mendengar jawaban dari istri yang ketiganya ini. Nah, kemudian akhirnya dia mendatangi istri yang kedua. Dan bagaimana komentar dari istri yang kedua waktu sang raja mengatakan bahwa saya akan meninggal dan saya perlu ditemani, saya butuh teman. Ya, istri yang kedua itu menjawab akhirnya, baik, saya akan temani, tapi saya akan hantar aja, saya temani sampai ke makam. Nah, kemudian raja juga akhirnya merasa sedih juga. Nah, kemudian tiba-tiba ada satu suara, saya akan menemani engkau kemanapun engkau minta, saya akan menemani engkau. Nah, ternyata tahukah itu suara siapa, saudara-saudari? Itu adalah suara dari istri yang pertama. Raja itu sungguh-sungguh sangat terharu, ya, memandang ke arah suara itu, memandang istri pertamanya yang kelihatan kurus kering, ya, karena kurang diperhatikan oleh raja, karena raja terlalu sibuk dengan istri kedua, ketiga, dan keempatnya. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, ini sebetulnya adalah suatu lambang ya mengenai istri kedua, ketiga, keempat, dan pertama ini. Anda bisa menebak, ini sebetulnya kita semua ya manusia memiliki istri pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Anda tahu melambangkan apa sebetulnya istri yang keempat itu? Ya, istri yang keempat itu adalah melambangkan hal-hal yang selalu dilekati oleh seseorang, ya, manusia. Ya, dia selalu ya dengan tubuhnya, dia betul-betul memperhatikan selalu tubuhnya, sampai tubuhnya kan diberikan perhiasan yang melekat, kemudian juga diberikan makanan, ya. Nah, tapi memang pada saat nanti seseorang meninggal, tubuh itu adalah sebetulnya fana, ya. Sedangkan lambang dari istri yang ketiga, Anda tahu? Yang biasanya seringkali dibangga-banggakan, dipamer-pamerkan, ya. Mungkin itu adalah status, ya. Atau misalkan jabatan. Atau mungkin juga ya semacam saya ini gelar, ya, punya gelar. Biasanya seringkali manusia membanggakan hal-hal yang demikian, bukan? Ya, entah gelar dokter, insinyur, profesor, manajer, direktur, ya. Dan seringkali dibangga-banggakan dan lihat. Sedangkan nanti pada saat seseorang meninggal, sebetulnya gelar-gelar itu sebetulnya tidak akan ikut, ya, dalam pribadi orang itu. Karena sebetulnya kalau meninggal sebetulnya hanya ada satu saja gelar, yaitu apa? Almarhum, ya. Jadi sebetulnya itu adalah tidak akan dibawa, ya, mau gelar apapun, setinggi apapun, jabatan apapun. Kemudian kalau yang ketiga,
kira-kira melambangkan siapa itu? Ya, yang seringkali menjadi sahabat, ya, menjadi teman curhat, ya. Mungkin itu adalah pasangan hidup kita, orang tua kita, orang-orang yang terdekat dengan kita, ya. Tapi nanti memang sebetulnya kalau seseorang meninggal, ya mereka sebetulnya hanya bisa menemani sampai ke makam. Ya, tidak menemani sampai ke liang lahat masuk ya, tidak. Nah, itulah lambang yang ketiga. Sedangkan lambang yang pertama Anda bisa menebak yang akan selalu setia mengikuti sampai juga kita atau seseorang meninggal yang masuk liang lahat itu adalah sebetulnya melambangkan Tubuh. jiwa, ya, melambangkan jiwa seseorang. Jadi seseorang kalau meninggal justru ya akan dengan jiwanya akan selalu ikut. Jadi sebetulnya seperti status, ya, gelar, ya baju-baju yang indah, ya, perhiasan yang mewah, segala. Termasuk juga orang-orang terdekat kita, sahabat, pasangan kita, anak atau orang tua, yang mereka sebetulnya tidak akan ikut bersama-sama dengan kita kalau kita meninggalkan dunia ini. Jadi sebetulnya jiwalah yang perlu diperhatikan juga. Karena dia nanti yang akan bersama-sama dengan kita. Dan juga pada saatnya kalau kita sungguh-sungguh memelihara jiwa kita dengan baik, mulai dari kita hidup di dunia ini, sebetulnya itulah ya yang akan bersatu dengan Tuhan. Dan memang itu adalah menjadi tujuan hidup kita. Karena itulah kenapa hidup rohani itu perlu diperhatikan. Karena itulah Santo Yohanes Salib yang saudara-saudari pelajari juga pada minggu yang lalu ya bersama dengan Suster Skolastika menekankan pentingnya persatuan dengan Allah. Karena saat kita sungguh-sungguh akan meninggalkan dunia ini, kita akan mengalami kebahagiaan. Pada saatnya nanti kalau kita dapat bersatu dengan Allah Sang Pencipta. Allah yang telah memberikan nafas kehidupan kepada kita. Yang telah menciptakan kita dan memiliki rencana yang indah sejak semula. Karena kita sebetulnya diciptakan adalah untuk Dia. Dan saat kita sungguh-sungguh memperhatikan jiwa kita, mulai dari saat ini hidup di dunia ini, kita sudah memeliharanya dengan baik, menjaganya, memberikan makanan, ya entah itu dengan firman, dengan semacam retret, bimbingan rohani. Sebetulnya kita sudah mulai menuju kepada persatuan jiwa kita dengan Allah. Nah, karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, mari saat ini kita akan melihat mengenai 4 tahap hidup rohani, supaya kita dapat mencapai, menuju persatuan dengan Allah. Santo Yohanes Salib, ya, di dalam salah satu karyanya yaitu Madah Rohani di dalam bagian pembukaan menyebutkan bahwa kehidupan rohani itu sebetulnya ada beberapa tahap sebelum menuju ke persatuan dengan Allah. Ya, karena itu kita perlu mengenali karena kita punya tujuan nantinya untuk bersatu dengan Allah. Yang pertama yaitu adalah tahap pemula. Tahap pemula atau tingkatan pemula ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, yaitu melihat segala sesuatu itu adalah fana. Jadi tidak hanya mengejar saja prestasi, ya atau misalkan uang, atau misalkan makanan yang lezat-lezat seperti itu, ya. Tidak menjadikan hal itu segala-galanya. Memang kita memerlukan itu semua, ya pakaian, kemudian juga makanan, ya kemudian juga ya pendidikan, ya
Tapi kalau kita hanya mengejar-mengejar itu saja dan mengabaikan hal rohani kita, sebetulnya itu ada ketidakseimbangan. Ya. Tapi kalau memang kita sudah memasuki tahap hidup rohani yang baik dan betul-betul memiliki tujuan di dalam hidup ini untuk mengalami persatuan dengan Allah, kita akan memasuki tahap pemula. Sebelum memasuki tahap-tahap selanjutnya. Ini penting, jangan dianggap remeh ya. Tahap pemula ini saudara-saudariku yang terkasih, karena kadang-kadang masih pemula, tapi sebetulnya ini adalah tahap yang harus dilalui oleh setiap pribadi yang sungguh-sungguh mau merindukan persatuan dengan Allah. Karena itu, kita perlu mengenali kalau kita sudah melihat ya, segala sesuatu itu fana, tidak abadi. Dan juga akhirnya tidak mengejar hanya hal-hal seperti itu, hal-hal duniawi saja. Tidak hanya mengejar prestasi-prestasi saja, tidak hanya mengejar jabatan, tidak hanya mengejar soal makanan ya yang jasmani. Karena melihat bahwa itu semua adalah fana. Nah, di sini berarti seseorang sudah memasuki tahap pemula. Kemudian ciri yang kedua, tahap pemula ini biasanya menyadari bahwa memang semua yang dimilikinya itu adalah semata-mata rahmat Tuhan. Jadi bukan berasal dari kekuatannya sendiri, bukan berasal dari kepintarannya sendiri. Kalau saya mendapatkan jabatan ya seperti ini, entah direktur ya, atau misalnya manajer, atau kemudian juga, nah itu semua dia sadari. Kalau saya dapat sekolah misalnya, bukan hanya S1, tapi S2, S3 ya, tapi kemudian menyadari bahwa itu semua adalah fana, bukan itu semua yang akan menjadi tujuan hidup yang sebenarnya ya, walaupun sudah memperoleh gelar atau misalkan jabatan atau memiliki kekayaan, karena menyadari juga bahwa itu semua adalah rahmat dan anugerah Tuhan. Ya, itu berarti seseorang sudah mulai memasuki tahap pemula. Nah, kemudian ciri yang ketiga juga seseorang yang sudah memasuki tahap pemula itu adalah memiliki kerinduan untuk semakin hari semakin mau bersatu dengan Tuhan. Memang ini adalah suatu rahmat kalau seseorang sudah memiliki kerinduan untuk semakin hari bersatu dengan Tuhan itu. Jadi betul-betul ini juga anugerah rahmat Tuhan dari yang semata-mata yang telah menarik orang tersebut. Ya. Jadi inilah tahap hidup rohani yang merupakan tahap pemula. Nah, kemudian bagaimana dengan sebetulnya kadang-kadang orang yang berada di dalam tahap pemula ini juga sebenarnya seringkali mengalami suatu godaan-godaan, ya. Godaan-godaannya apa? Masih ada juga sebetulnya kelemahan-kelemahannya juga. Kadang-kadang orang yang memasuki tahap pemula ini juga dapat jatuh di dalam kesombongan. Ya. Misalnya, ya bersemangat memang betul-betul mau mencari Tuhan, mau bersatu dengan Tuhan, tapi di balik semangatnya itu, ya semangatnya yang rajin, ya dalam hal rohani itu ternyata ada kesombongan yang tersembunyi. Ya dapat saja terjadi. Karena ternyata masih ada unsur-unsur ingin dilihat orang, ya, ingin dipuji orang, ya mungkin misalkan sudah melayani Tuhan, ya ingin mendapat pujian juga. Nah itu ada sebetulnya hal-hal yang tersembunyi seperti itu bisa saja terjadi. Seseorang yang masuk dalam tahap pemula ini ternyata ini masih punya kelemahan-kelemahan seperti ini. Kemudian juga kadang-kadang ya sukanya mengajar hal-hal rohani, tapi untuk belajar ya hal-hal rohani sendiri masih kurang berefleksi. Nah, ya, tapi kalau mau mengajar dia mau ya bersemangat. Nah ini juga hati-hati, ini sebetulnya godaan seseorang yang masuk dalam tahap pemula, ada godaan-godaan kesombongan. Kemudian juga suka menghakimi kadang-kadang ya dalam hati, walaupun memang dalam hati
dalam hati menghakimi orang lain bila orang lain tidak melakukan latihan kesalehan misalnya, ya kadang-kadang ya ini timbul di dalam hatinya, wah dia sih kok seperti itu sih, kok dia nggak melakukan ini misalkan devosi ini atau devosi itu, atau kok dia sih begitu sih nggak melakukan pelayanan misalkan seperti itu. Padahal sebetulnya mungkin saja pribadi orang lain kan lain-lain panggilannya ya dalam pelayanan itu, dia tidak tahu dia mungkin ada pelayanan khusus ya, entah misalkan dalam pelayanan doa ya, secara itu juga satu pelayanan. Jadi memang tidak melakukan suatu kegiatan yang dilihat orang misalkan pelayanannya. Kemudian akhirnya orang yang masuk dalam tahap pemula ini memberikan komentar, malah ada kecenderungan menghakimi. Atau kok dia itu tidak memberikan sumbangan sih? Tapi sebetulnya padahal dia tidak tahu ya. Dia secara sembunyi-sembunyi tidak kelihatan dia sudah melakukan memberikan suatu sumbangan ya, entah misalkan secara fisik atau misalkan secara rohani, secara yang tidak kelihatan. Nah, jadi inilah kelemahan kadang-kadang godaan yang seringkali timbul pada orang yang masuki tahap pemula ini ya. Sama seperti ini, seperti kalau dalam kitab suci itu di dalam Injil Lukas ya. Anda ingat yaitu seperti siapa? Orang Farisi ya, di dalam Lukas 18 ayat 11 ya. Orang Farisi sendiri itu di situ dia memang berdoa, dia mungkin melakukan pelayanan juga ya. Nah, kemudian apa yang dikatakannya? Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai. Jadi sebetulnya ada menghakimi dalam hatinya, walaupun dia sepertinya berdoa. Nah ini kadang-kadang ini godaan ini, hal-hal seperti ini muncul juga di dalam orang yang memasuki tahap pemula. Dia berdoa, berpuasa 2 kali seminggu dan berbangga-bangga. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Nah ini hati-hati, ini adalah suatu kelemahan dari seseorang yang memasuki tahap pemula. Jadi kita perlu betul-betul memahami dan memohon selalu kepada Tuhan rahmat kerendahan hati. Terutama kita belajar juga dari Bunda Maria ya. Di dalam bulan Oktober ini, bulan Rosario, ya adalah baik juga kita selalu rajin berdoa Rosario dan juga mengejar ya, memohon rahmat kerendahan hati seperti Bunda Maria juga. Nah, selanjutnya kita akan mengikuti juga sekarang tahap selanjutnya. Santo Yohanes Salib membagi juga yaitu mengenai tahap pemurnian. Tahap pemurnian ini yang istilahnya juga boleh dikatakan bisa istilahnya pernah muncul malam gelap ya, pada waktu minggu yang lalu disinggung oleh Suster Skolastika. Jadi malam gelap itu juga ini adalah sebagai sesuatu memasuki tahap pemurnian, yaitu masa yang membawa jiwa semakin murni di hadapan Allah. Nah, masa pemurnian ini biasanya ya memang sepertinya menyakitkan ya. Kita harus seperti melakukan suatu penyangkalan diri juga ya, misalnya. Kalau memang itu pemurniannya itu bersifat aktif ya, kita melakukannya sendiri ya. Misalkan pemurnian ini kita melakukan misalkan ya tidak melakukan hal-hal yang saya sangat sukai, saya senangi, tapi saya tidak lakukan itu ya misalkan. Nah itu misalnya saya sebetulnya sanggup melakukan hal-hal yang menolong misalkan seseorang itu, tapi sebetulnya dia juga ingin memberikan kesempatan kepada sesamanya untuk melakukan kebaikan. Nah, jadi dia bisa melakukan kebaikan itu menolong dengan cara lain misalnya, atau yang tidak kelihatan. Nah, itu kan suatu penyangkalan diri. Atau misalkan kita juga dalam tahap pemurnian ini, kadang-kadang kita juga mengalami semacam dimurnikan ya oleh sesama atau oleh Tuhan ya. Entah misalkan lewat sakit penyakit. Ya, tapi kalau misalkan kita sungguh-sungguh di dalam menghadapi pemurnian ini ya, atau istilahnya malam gelap ini, misalnya kita tetap bertahan, bertekun
ya di dalam doa, tetap setia kepada Tuhan. Nah, sebetulnya akan sesuatu yang indah akan dialami. Ya, iman semakin hari semakin bertumbuh. Atau juga kadang-kadang ya pemurnian dari lewat sesama. Ya misalkan dalam anggota komunitas misalkan ya ada seseorang yang sangat menjengkelkan misalkan ya. Nah, tapi kita tetap berusaha sabar, kemudian tetap berusaha menyapa saudara-saudari kita itu ya. Tapi bukannya berarti terus di belakangnya ngegosip ya, tapi betul-betul terus akhirnya ya saya menerima Tuhan, saya akan melihat, tetap berusaha melihat pribadi Tuhan ada di dalam diri saudara-saudari saya ini, ya. Terus kita tetap bertahan, kemudian juga kita mendoakannya. Sebetulnya akhirnya kita juga akan mengalami suatu damai, suatu sukacita. Ya, itu yang namanya tahap pemurnian. Ya, yang tahap pemurnian juga ini juga dapat memberikan supaya kita juga menjadi lebih rendah hati. Kita lebih tergantung kepada Tuhan, misalkan dalam menghadapi sakit, penyakit, dalam menghadapi suatu masalah ya. Mungkin Tuhan juga punya rencana sebetulnya ingin supaya kita lebih rendah hati. Ya, misalkan kalau yang sombong, ya, misalkan suatu saat mengalami suatu kegagalan, ya. Nah itu juga dapat sebetulnya itu dibiarkan oleh Tuhan terjadi, ya mungkin sebetulnya karena Tuhan ingin memurnikan hidupnya. Nah, kita akan lanjutkan kemudian sekarang mengenai tahap selanjutnya, yaitu tahap pencerahan. Nah, tahap pencerahan ini biasanya orang yang jiwanya mengalami tahap pencerahan ini mengalami pengenalan akan Tuhan lebih dalam lagi. Ya, mengenai sifat keilahian Allah itu dia dapat pahami tanpa kursus-kursus teologi. Tanpa kursus-kursus secara formal, misalkan kursus kitab suci. Ya, sebagai contoh pernah dialami juga oleh Santa Teresia Lisieux ya, waktu dia di masa kanak-kanaknya ya, masa waktu dia masih kecil, Santa Teresia Lisieux itu waktu itu dia akan menerima komuni pertama. Nah, kemudian kakaknya Celine dia bertanya kepada Santa Teresia Lisieux, kok bisa ya Tuhan itu maha besar? Kok bisa masuk ke dalam hosti yang kecil yang dikonsekrasi itu? Ya. Kemudian Santa Teresia Lisieux dengan spontan berkomentar menjawab apa? Loh, Tuhan itu kan maha kuasa. Nah, seperti itu kan sebetulnya memang itu suatu kebenaran. Tuhan itu maha kuasa, jadi dia bisa saja masuk ke dalam hosti yang kecil dan sederhana ini. Padahal dia masih kanak-kanak. Ya. Dia dengan spontan, ya ini sebetulnya kenapa seseorang dapat mengalami tahap pencerahan? Ya itu juga karena sebetulnya berkat bimbingan Roh Kudus dan juga karena ada kedekatan relasi pribadi seseorang dengan Tuhan. Ya termasuk kita lihat Santa Teresia Lisieux memang sudah dibimbing oleh orang tuanya sejak kecil. Ya dia sudah mengenal Tuhan, mencintai Tuhan ya. Di dalam cerita autobiografinya juga diceritakan bagaimana juga Santa Teresia Lisieux waktu kecil itu sering bermain-main dengan kakak-kakaknya itu justru dilatih berpermainannya itu adalah mengumpulkan suatu kebaikan-kebaikan ya, melakukan kebajikan-kebajikan. Jadi inilah jiwa seseorang akan dapat mengalami tahap pencerahan di tahap ketiga ini karena sebetulnya betul-betul mengalami ya mengenal Allah secara lebih dalam. Juga pernah dialami oleh orang kudus Santa Teresa Avila ya, dia dapat memahami Allah Tritunggal. Itu tiga pribadi itu ya ternyata menjadi satu pribadi. Dan dia sungguh-sungguh dapat memahami melalui doa kedekatannya. Akhirnya dia dapat paham, mengerti. Karena itu tidak mudah ya untuk memahami hal seperti itu. Allah Tritunggal, Allah tiga Tritunggal tetapi satu pribadi. Nah, tapi kalau seseorang betul-betul mengalami suatu pencerahan, itu akan dengan mudah memahami. Walaupun tidak dapat menjelaskannya, tapi dia sungguh-sungguh
oh ya betul, bahwa Tuhan itu memiliki 3 pribadi, Tritunggal Maha Kudus, tetapi sebetulnya satu. Ya. Kemudian sekarang kita melanjutkan mengenai tahap selanjutnya, yaitu adalah tahap persatuan. Nah, tahap persatuan dengan Allah ini, ya, jiwa saat itu bersatu dengan Allah di dalam cinta kasih Tuhan. Jiwa ditenggelamkan di dalam kasih Allah. Santa Teresa Avila juga menggambarkan bahwa persatuan jiwa dengan Allah itu dapat diibaratkan seperti misalkan seperti air sungai ya, kemudian mengalir ya, kemudian menuju ya ke hulu, kemudian akhirnya nanti masuk ke dalam air laut. Nah, itu kemudian bersatu. Jadi sudah tidak ada lagi air sungai yang mana, air laut itu yang mana, tidak terpisahkan tapi sudah bersatu. Air itu adalah melambangkan suatu jiwa yang telah mengalami persatuan dengan Allah. Atau juga pernah Anda melihat misalkan air terjun, ya? Nah, air terjun itu begitu lihat saat dia terjun, ya, tetesan-tetesan air terjun itu saat menyatu ke bawah itu dengan air yang di bawahnya, ya sudah tidak dapat dilihat lagi ini air terjun atau misalkan air yang ada di bawahnya. Sudah menjadi satu. Itu adalah tahap hidup rohani seseorang, ya, yang dikatakan oleh Santo Yohanes Salib. Jadi biasanya seseorang sebelum mencapai persatuan dengan Tuhan itu akan melalui tahap-tahap seperti itu. Ya. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, nah, Anda sekarang ini setelah mengenal keempat tahap ini, tapi perlu diingat, ya. Misalkan Anda ingin mencari tahu, kalau gitu saya sekarang ini sudah masuk tahap mana ya? Ya. Nah, saya akan mengingatkan ya bahwa sebenarnya kita mengetahui 4 tahap ini bukannya terus akhirnya kita terus menilai saya ini sudah tahap mana? Tidak perlu, ya. Tidak perlu karena kenapa? Kalau kita terus mencari tahu bahwa saya ini sebetulnya sudah masuk tahap mana, itu hati-hati karena nanti kita dapat jatuh juga ke dalam suatu kesombongan. Misalnya, wah saya ini kan sudah mencapai tahap pencerahan, kamu sih sebetulnya masih pemula. Ya, seperti itu. Nah, hati-hati ya. Jadi sebetulnya kita yang terutama adalah yang sangat penting setelah kita mengenal ini untuk refleksi pribadi, bukan untuk dipamerkan saya ini sudah masuk tahap persatuan kah, tahap pencerahan ya, atau tahap pemurnian. Nah, sebetulnya kita tidak perlu untuk memamerkan atau juga terus berusaha mencari tahu ya. Yang terpenting kita harus masuk ke dalam tahap permulaan saja. Kita harus sadari bahwa saya harus masuk berada dalam tahap permulaan. Karena kalau kita nggak masuk dalam tahap permulaan, kita tidak akan bertumbuh, akan masuk ke dalam tahap-tahap selanjutnya. Jadi itu hal yang penting. Yang terutama adalah kita perlu mengecek bahwa apakah ciri-ciri ya yang seperti yang tadi 3 hal tadi di dalam tahap permulaan, ya kita ingat kembali apakah kita ini sudah bisa melihat segala sesuatu ini fana ya dan selalu menjadikan Tuhan tujuan hidup saya satu-satunya untuk bersatu dengan Dia ya. Atau kita sudah menyadari sungguh-sungguh semua yang dimiliki ini adalah semata-mata rahmat Tuhan. Dan juga saya sudah memiliki kerinduan untuk semakin hari bersatu dengan Tuhan. Ya berarti saya masuk ke dalam tahap pemula. Dan kita perlu bersyukur. Dan saudara-saudariku yang terkasih, sebetulnya tahapan-tahapan ini tidak bersifat linear. Ya. Jadi bahwa seseorang sudah masuk dalam tahap pemula, oh nanti berarti saya akan masuk tahap
pemurnian. Ya, atau saya terus nanti akan masuk tahap pencerahan, kemudian saya akan masuk tahap persatuan. Tidak. Karena sebetulnya ini adalah suatu karya Roh Kudus sendiri. Ini sebetulnya bisa naik turun. Mungkin seseorang sudah masuk tahap pemula, ya. Tapi juga kemudian masuk tahap pemurnian, ya mungkin hanya 1 hari. Ya, kemudian tahap pencerahan mungkin misalkan hanya 10 menit misalnya ya waktu dalam doa mengalami pencerahan. Tapi kemudian nanti bisa mundur lagi. Ternyata ke tahap pemula lagi. Kemudian nanti naik lagi. Jadi ini adalah tahap hidup rohani seseorang itu memang tidak bersifat linear. Ya, jadi bisa naik turun. Itu adalah tergantung dari karya Roh Kudus di dalam diri kita. Kalau kita sungguh-sungguh mau bersatu dengan Roh Kudus, ya, selalu memohon bimbingan Roh Kudus, ya, kita akan selalu dibimbingnya supaya kita makin hari makin dapat hidup mengarah kepada persatuan dengan Tuhan. Dan saat kita sungguh-sungguh mengarahkan hidup kita ke dalam tahap persatuan dengan Tuhan, kita pun akan mengalami suatu sukacita, mengalami damai, walaupun misalkan kita mengalami dimurnikan oleh Tuhan, ya, mengalami sakit, tapi kita terus tidak menjadi stres, atau kita mungkin mengalami kita disakiti orang, ya, misalkan. Saya pernah mau sharing sedikit, ya, ada seorang ibu waktu itu, rupanya ibu ini mengalami suatu tahap pemurnian dari Tuhan. Ibu ini sudah aktif ikut pelayanan di gereja, ya. Memang suatu saat ternyata ibu itu tiba-tiba, ya, pada waktu sedang berjalan mau menuju ke gereja, mau melakukan pelayanan, ya, misalnya ada pelayanan doa syafaat. Ibu itu memang sebelumnya menerima telepon dari adiknya, ya. Jadi ibu itu waktu datang sharing mendatangi saya waktu itu. Jadi dia itu mengalami suatu pemurnian, ya. Karena apa? Dia waktu itu tiba-tiba pada waktu sedang menuju gereja, tiba-tiba dia ditanya waktu di jalan itu oleh seseorang mau menanyakan di mana ya untuk menukarkan uang ini, ya, maksudnya mata uang asing ini. Tapi rupanya karena ibu itu memang tidak konsentrasi, dia tidak hidup di hadirat Allah, karena sebelumnya itu sebelum menuju gereja, ya memang dia suka jalan kaki sedang sambil berolahraga, dia sempat, ya, ada keributan sedikit dengan adiknya rupanya. Jadi dia memikirkan, dia jengkel gitu kan selama jalan menuju. Akhirnya ternyata ibu itu kena hipnotis. Akhirnya dia dibawa masuk ke mobil, dia keliling-keliling, dan ternyata akhirnya semua uang simpanannya di bank itu bisa dikuras habis. Ibu ini sangat terpukul sebelumnya, ya. Nah, kemudian akhirnya dia cerita, dia keluarkan, dia sedih, nangis, dan sempat juga memang dia tidak dapat tidur beberapa hari. Tapi terus akhirnya saat kita ajak doa bersama, kemudian ternyata dia akhirnya mengenali juga tentang apa artinya tujuan hidup saya seharusnya, ya. Kemudian akhirnya ibu itu akan, ya, mengikuti apa yang disarankan oleh Santo Yohanes Salib, ya, bahwa kita di dalam menuju persatuan dengan Tuhan itu perlu lepas, kosong, perlu mengalami kelepasan. Memang ibu itu memang sempat sedih, ya, sempat stres karena kehilangan uangnya habis terkuras. Ya, ibu ini adalah mantan seorang akuntan, ya, bayangkan punya simpanan sekian, ya, cukup banyak, akhirnya terkuras habis. Ya, ternyata, ya, Tuhan punya rencana yang indah buat ibu itu. Ternyata Tuhan ingin memurnikan dia mengalami malam gelap, kemudian akhirnya dia dimurnikan oleh Tuhan supaya lepas dengan hal-hal yang duniawi. Ya, memang akhirnya dia juga tetap tidak kekurangan, ya, ibu ini memiliki anak-anak yang sudah cukup dewasa dan sudah berkeluarga, dan anak-anaknya menghibur ibu ini. Ya, ibu ini adalah seorang yang sudah ditinggal oleh suaminya juga, ya. Bilang, Mama, nggak usah sedih, saya akan membantu, tidak usah sedih, lepaskan, ya, yang penting Mama jangan sampai sakit. Ya, akhirnya ibu itu sungguh-sungguh pada waktu dia dibimbing, kemudian juga
ya diperkenalkan mengenai ajaran Yohanes Salib ini, dan ibu itu sungguh-sungguh akhirnya menyadari bahwa hidup saya ini adalah tujuannya adalah harus bersatu dengan Tuhan, dan saya perlu juga melepaskan, mengalami tahap-tahap kehidupan yang dia jalani ini, ya mengalami pemurnian salah satunya. Yang penting jiwa saya tidak hilang. Ya, itu juga yang selalu diingatkan oleh anak-anaknya. Yang penting mama selamat, mama tidak dilukai. Sudah semua hal-hal duniawi bisa habis, tidak apa-apa. Ya, itu bukan segala-galanya, dan mama juga tetap tidak akan kekurangan. Nah, ya puji Tuhan, syukur waktu itu ibu itu akhirnya cepat pulih ya. Jadi hanya beberapa hari dibimbing, kemudian tinggal di pertapaan ya waktu itu ya cuma beberapa hari ya. Tidak lama ibu itu menjadi pulih ya. Dia sudah tidak stres lagi, dia mengalami sukacita, tersenyum ya, dan memang sudah bisa tidur dengan baik ya, tidak perlu minum obat tidur segala, dan dia juga tetap aktif di dalam pelayanan. Bisa memberikan kesaksian bagaimana kebaikan Tuhan juga yang tetap tidak meninggalkan dia saat dia mengalami pemurnian. Nah, saudari-saudariku yang terkasih, itu saja yang bisa saya sampaikan saat ini mengenai tahap-tahap hidup rohani menurut Santo Yohanes Salib ya. Di dalam 4 tahap ini, mari kita terus semakin mengarahkan hidup kita untuk bersatu dengan Tuhan. Karena kita sungguh-sungguh diciptakan oleh Tuhan adalah sebetulnya untuk bersatu dengan Dia. Ya, seperti Santo Agustinus ada dalam satu semboyannya yang mengatakan bahwa engkau menciptakan aku untukmu Tuhan, ya. Gelisah hatiku jika aku tidak beristirahat di dalam engkau. Nah, di akhir dari sesi ini ya, kita akan menutup dengan doa bersama dengan Suster Alexa. Ya, sebelumnya kita akan bernyanyi ya bagi saudara-saudari yang dapat menyanyikan satu lagu ini yang akan kami nyanyikan bersama ini ya, ini ada sebagai ungkapan doa juga, sebagai doa dari Santo Agustinus ya, sebagai semboyannya. Kita juga akan terus menutup dengan doa. Baik, saudara-saudari yang terkasih, mari saat ini kita bersama-sama. Memang lagu ini adalah lagu dalam bahasa Inggris, tapi memang pasti ini sudah dikenal ya. Saudara-saudariku yang terkasih, bahwa intinya adalah Tuhan telah menciptakan saya karena saya adalah untuk Tuhan. Ya, hati saya akan gelisah kalau tidak berlabuh di dalam hati Tuhan sendiri. Dan biarlah saat ini kita juga sungguh-sungguh mau mengenal Tuhan lagi, lebih dalam lagi. Kita mau mengasihi Dia, mengasihi karena Dia adalah satu-satunya tujuan hidup kita. Apapun profesi kita, apapun gelar kita, ya kita akan mengalami suatu kepenuhan, sukacita saat kita sungguh-sungguh mau mengarahkan hati kita pada persatuan dengan Tuhan. Mari kita siapkan pujian ini. You have made me for yourself, for you alone my God, and Jesus is my love, delighted in you.
You have made me for yourself, for you alone, my God. And raise us in my heart, you dance in you. Let me know myself and know you, and know that I may love you more and more. My only God. Mari kita satukan dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau menciptakan kami begitu indah. Dan gelisahlah hati kami sebelum beristirahat di dalam Engkau. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau Allah kami yang maha murah, yang sungguh baik kepada kami semua. Terima kasih karena kami Engkau jadikan satu keluarga di dalam komunitas Tritunggal Maha Kudus ini. Tuhan, ini adalah rumah kami untuk berjalan bersama menuju kepadamu. Namun Engkau mengenal kami begitu dalam. Engkau tahu segala kelekatan-kelekatan dalam hati kami. Engkau tahu kami sering jatuh di dalam kelemahan-kelemahan kami. Maka saat ini Tuhan Yesus, kami mohon rahmat-Mu, kuasa Roh Kudus untuk menguatkan kami, agar kami dapat mengatasi segala kelemahan-kelemahan kami, agar kami tidak jatuh di dalam dosa-dosa. Kobarkanlah kembali api kasih di dalam hati kami saat ini, agar kami dikuatkan, agar kami diperbaharui kembali di dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu atas kami saat ini. Biarlah kami dapat menjalani kehidupan kami ini dengan baik. Kami dapat mengisi hari-hari kehidupan kami selanjutnya dengan baik. Dan menggunakan setiap kesempatan dan waktu dengan baik dalam kehidupan kami. Saat ini kami mohon rahmat-Mu Tuhan Yesus. Curahkanlah kuasa-Mu atas kami. Dan perbaharuilah kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu saat ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bunda Maria, doakanlah kami agar kami tetap setia untuk mengabdi putra-Mu dengan baik. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Suster. Iya, sama-sama. Tapi ini ada sesi pertanyaan. Iya. Apa gimana, Suster? Ada yang mau bertanya, Kak? Saya diinformasi memang sampai pukul berapa?
sesi tanya jawab? 30. Iya, sekarang berapa menit lagi? 15 menit lagi. Oh ya, ya. Ya, dipersilakan. Nanti diringkas saja ya oleh moderator pertanyaannya. Kalau ada yang bertanya, biar nanti sudah tertulis pertanyaannya atau Belum, bisa langsung di kolom chat atau ada yang mau langsung buka mic-nya untuk tanya langsung? Saya tanya ya. Silakan, Ci Junti. Iya, terima kasih. Selamat malam, Suster. selamat malam. Suster, saya nih Dengan- cuman mau tanya begini, kan kita tahu bahwa kalau melepaskan hal-hal yang duniawi sudah tahu ya, maksudnya ya istri-istri tadi itu loh, ya itu yang harus dilepaskan. Tapi kadang-kadang kita kalau melepaskan hal-hal yang rohani itu masih sayang itu bagaimana, Suster? Jadi misalnya gini, wah saya kalau adorasi itu merasa sangat tenang gitu, seneng gitu, atau ekaristi, waduh rasanya pulang dari ekaristi itu kan kayak apa ya, pokoknya kan seneng, ada rasa suka begitu. Nah, pada saat saya mencari lagi itu, apakah itu juga harus dilepaskan gitu loh? Kan rasanya masa harus tidak merasa apa-apa begitu. Nah, itu bagaimana ya cara mengatur mindsetnya yang benar? Karena terus terang, memang kan karena kenapa saya jadi suka adorasi, jadi suka ekaristi, karena benar-benar merasakan sukacitanya sesudahnya. Nah, kan katanya harus diabaikan. Iya, Berat buat saya. iya. Ya, suatu rahmat Ibu kalau dengan siapa Ibu Yuliana ya. Nah, Ibu dari komunitas di Dari KTM mana Malang. Malang. Oh ya. Ya, Ibu, yang penting kan tujuannya kita mau bertemu dengan Yesus, ya. Itu yang utama. Nah, kalau misalkan merasa suka, senang ya tidak apa-apa. Maksudnya, tapi misalkan apakah nanti kalau misalnya kita lagi nggak suka, lagi sedih, tetap juga nggak mau adorasi, yo. Itu tujuannya karena tujuan adorasi ya kita mau bertemu dengan Yesus, mau menyembah Tuhan Yesus, mau menyenangkan Yesus. Kalau memang itu di dalam hati kita ada sukacita, ya sudah syukurin aja. Tapi kalau misalkan kita ngerasa nggak sukacita pun, kalau misalkan biasa-biasa, ya apakah tetap mau adorasi nggak? Ya, karena kadang-kadang ada orang yang, saya nggak ngerasa apa-apa, udah deh nggak usah adorasi lagi. Kan? Tapi kalau memang kita merasakan sukacita, ya syukurin. Tapi sekarang kadang-kadang itu mungkin tidak merasakan apa. Ya itu memang itu bisa suatu hiburan, ya hiburan rohani. Tapi kita juga nanti kalau memang tetap nggak merasakan apa-apa, tapi tetap selalu hadir setia karena tujuannya saya mau bertemu, mau mencintai Tuhan. Ya itu yang penting tujuannya kan, adorasi menyembah Tuhan ya. Jadi syukurin aja Ibu kalau memang ini, tapi terus jangan hanya lekat ya. Terus saya nanti mau mencari sukacitanya. Ya kadang-kadang Tuhan mungkin tidak menganugerahkan rahmat itu, tapi mungkin hanya suatu damai ya, di dalam hati, ya, tapi nggak sampai mengalami yang wah gitu sukacita. Atau mungkin seseorang kadang-kadang kan dalam adorasi juga ada yang mengalami suatu penyembuhan. Ya syukurin. Tapi kalau misalkan orang hanya misalkan mencari penyembuhan saja, ya hati-hati. Nah itu nanti itu yang kelekatan yang itu harus mulai diindikan ya. Yang penting kita harus ketemu sama Tuhannya dan mau mengasihi Tuhan tujuannya. Bisa Mungkin tambahin ya. mau ditambahkan, Ya. Sister Alexa? Jadi intinya kalau ajaran Santo Yohanes Salib itu kan kita tidak lekat gitu ya, meskipun itu hal yang rohani ataupun yang duniawi. Jadi intinya kalau kita pun dapat penghiburan itu kan bukan kita, tapi Tuhan yang memberikan gitu ya. Tuhan yang memberikan rahmat penghiburan, sukacita. Intinya seperti anak kecil itu kalau dikasih coklat biar dia senang gitu kan. Jadi seolah-olah dibawa untuk semakin mencintai Tuhan. Tapi intinya di situ kita tidak boleh lekat dengan itu. Jadi ketika nanti misalnya ibu nggak merasain adorasi gitu, jadi saya nggak mau adorasi lagi karena saya tidak dapat sukacita di dalamnya gitu. Intinya tidak lekat ya, tidak lekat. Penghiburan itu diberikan oleh Tuhan supaya kita semakin dekat dengan Tuhan, tapi tidak lekat. Jika nanti pada suatu hari misalnya kita mengalami kering ya, kita tetap dalam faal iman. Saya percaya Tuhan, Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus, meskipun kita tidak merasa apa-apa. Karena kita mencintai Tuhan itu bukan perasaan, tapi benar-benar murni cinta. Jadi saat
saat ibu mengalami penghiburan, saat tidak mengalami penghiburan pun mungkin ada rasa kering. Ada saatnya Tuhan nanti itu namanya itu dalam kekeringan rohani. Kita tidak merasa apa-apa gitu ya, dalam misa, dalam adorasi ikut itu kayak kering gitu. Tapi kita tetap merasakan kehadiran Tuhan. Nah, karena kita mencintai Tuhan bukan karena perasaan gitu, tapi benar-benar kehendak dari diri kita untuk mencintai Tuhan itu. Jadi intinya apapun yang Tuhan berikan itu kita tidak lekat. Jadi nanti kalau misalnya terjadi kekeringan itu kita tidak mencari, oh kok sekarang saya itu nggak seperti dulu gitu ya, saya ikut adorasi, saya misa, kok saya selalu merasakan kehadiran Tuhan, kok sekarang sudah enggak. Jadi akhirnya itu mundur. Nah, itu salah. Jadi kita tidak boleh lekat. Tapi ya ketika Tuhan beri penghiburan, ketika kita syukuri, tapi tidak lekat dalam arti kita tidak mencari penghiburan rohani itu dalam misa, dalam doa, dalam ekaristi. Gitu. Ya, baik. Apa Junti sudah puas jawabannya? Sudah, terima kasih Suster. Ya, sama-sama. Terima kasih pertanyaannya juga. Suster, apakah itu juga bisa dikatakan motivasi yang dimurnikan untuk misalkan kita dapat coklat tadi ya, pada saat kita adorasi, pada saat kita misa, apakah itu bisa dikatakan motivasi kita untuk itu perlu dimurnikan atau gimana ya, Suster? Jadi sebenarnya Tuhan kasih penghiburan itu tuh seperti apa ya, menarik kita gitu ya untuk semakin dekat, semakin ada perasaan-perasaan itu dalam diri kita itu semakin dekat dengan Tuhan itu. Kita tidak tahu cara Tuhan itu untuk memurnikan, bisa nanti Tuhan tarik semua rasa itu, penghiburan itu, supaya kita tidak mencari penghiburan rohani gitu di dalam doa. Jadi ada bertahap gitu. Tuhan kan membentuk setiap jiwa, Tuhan kenal setiap jiwa. Jadi ada saat Tuhan ya menarik semua hiburan-hiburan itu, menarik semua perasaan-perasaan itu untuk semakin memurnikan. Jadi ya bisa dibilang juga sih, tapi kita tidak tahu waktu Tuhan untuk memurnikan kita gitu kan, untuk menarik semua penghiburan rohani itu. Itu caranya Tuhan untuk kepada setiap jiwa kan berbeda gitu. Berarti untuk pemurnian motivasi itu bukan dari kita ya, Suster, dari Tuhannya gitu ya, Suster ya? Ya dua-duanya sih ya. Kerjasama. Kerjasama Tuhan dan juga kita gitu kan. Kita mesti memurnikan motivasi kita juga untuk mencintai Tuhan itu bukan mencari penghiburan kan. Tapi ya ketika Tuhan berikan penghiburan itu pun kita tidak boleh lekat dengan itu. Ya, baik. Sudah. Ada pertanyaan ini, Suster, dari Ibu Yuliana Paskalin. Ya. Suster, bagaimana melepaskan kelekatan-kelekatan? Mungkin Bu Yuliana bisa open mic untuk mengkasih contoh kelekatan yang mana? Dalam rohani atau dalam yang duniawi gitu. Bu Yuliana? Ya. Oke. Sorry. Ya, maksudnya kelekatan dalam hal rohani atau yang jasmani? Semuanya. Semuanya. Ya, baiknya di. Ya, kembali lagi akhirnya kalau apa tujuan hidup saya? Ya, tujuan hidup saya adalah untuk bersatu dengan Tuhan. Nah, kalau kita mau memang bersatu dengan Tuhan, syarat-syaratnya memang harus tadi ya, harus siap dimurnikan juga. Salah satunya setelah kita memasuki tahap pemulakan harus siap juga dimurnikan. Jadi caranya ya memang kita juga harus ada kemauan dari diri kita, kemudian juga kita kerjasama dengan rahmat Tuhan ya. Jadi kita memang harus rela dan juga perlu bersikap adanya kerendahan hati saat kita memang mau melepaskan itu semua. Jadi kita perlu sadari bahwa memang saya mau bersatu dengan Tuhan dan pasti Tuhan juga menginginkan saya juga untuk bersatu dengan Dia dan ya memang harus mengikuti apa yang ditunjukkan oleh jalan-jalannya itu oleh Tuhan. Tapi yang jelas pasti Tuhan akan memberikan rahmat kalau memang saya udah betul-betul Tuhan, saya mau sungguh-sungguh mencintai Tuhan, saya sungguh-sungguh mau rela mengikuti apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Ya, jadi ada satu ungkapan Santo Yohanes dari Salib itu ya.
kalau kita semakin lekat dengan ciptaan, maka kita akan menyerupai ciptaan itu gitu. Nah, kalau misalnya kita terus fokus dengan kelekatan misalnya hal-hal duniawi ataupun penghiburan itu ya, dengan ciptaan misalnya gitu, kita akan semakin menyerupai ciptaan itu, bukannya akhirnya menyerupai Allah. Nah, cara untuk melepaskan ikatan itu, benar Suster Katarina bilang, kita harus tahu tujuan kita itu adalah Allah itu. Jadi apapun yang kita pakai itu hal duniawi pun ya, itu kita bisa gunakan semua itu sebagai sarana itu ya. Contohnya aja begini, hari-hari hidup kita, kalau misalnya kita lekat dengan satu orang gitu ya, pasti pikiran kita itu fokus selalu ke orang itu gitu. Nah, kalau kita lekatnya itu ke Tuhan, maka pikiran kita, hati kita itu semua pasti akan terarah ke Tuhan. Tapi kalau misalnya pikiran kita gitu ya lekat dengan HP terus gitu ya, jadi fokusnya terus ke situ dengan manusia misalnya, atau dengan hal-hal lain, dengan anjing kah, dengan apakah gitu. Jadi fokusnya terus ke situ, akhirnya hatinya itu tidak terarah kepada Allah. Tapi kalau misalnya ya hati kita senantiasa terarah kepada Allah, kita lepas itu, kita menggunakan semua sarana itu tuh demi sesuatu yang lebih luhur, demi sesuatu yang lebih luhur, yaitu Tuhan sendiri gitu ya. Jadi itu mungkin salah satu cara kita juga untuk lepas dari kelekatan-kelekatan itu. Bukan sarananya yang menjadi kelekatan, tapi Tuhannya itu. Jadi apapun sarana itu yang ada di dunia pun itu juga, ataupun penghiburan itu untuk membawa kita kepada Allah gitu, yang tujuan hidup kita itu bukan pada barang-barang yang di dunianya, tapi ingat tujuan akhir kita itu adalah Tuhan, kan, persatuan dengan Tuhan sesuai visi misi kita. Baik, terima kasih Suster. Ibu Yuliana gimana? Saya mau menambahkan sedikit ya Bu ya. Oh iya. Tadi yang tadi saya sharingkan Ibu itu tadi dia dari rumahnya itu menuju ke gereja, dia lekat dengan kejengkelan, kemarahan. Nah itu kelekatannya juga, jadi bisa juga memang kelekatan itu bisa dengan sifat-sifat juga seperti itu. Nah terus akhirnya ya memang dia mengalami hal-hal tadi yang ya dia tidak hidup di hadirat Tuhan, terus akhirnya dia mengalami sesuatu. Coba kalau dia memang betul terfokus kepada Tuhan, dia nggak akan sampai juga. Tapi ya sudah, itu memang Tuhan membiarkan itu terjadi. Ternyata juga Tuhan punya rencana yang indah untuk ibu yang tadi yang saya sharingkan tadi, ya. Nah jadi kelekatan itu bukan hanya soal jasmani, tapi dengan hal-hal misalkan makanan atau misalkan sesuatu barang, tapi juga kelekatan bisa juga dengan perasaan. Ya kadang-kadang saya kalau misalkan tidak ada orang itu, saya tidak mau misa misalnya ya, ada kan kelekatan dengan karena saya suka dan jadi lekat, jadi itu bukan ke Tuhan lagi nanti carinya ya, termasuk juga misalkan kelekatan dengan misalkan saya kalau misalkan mau ngesel deh kalau ada dia ya yang misalkan yang saya senangi misalkan ya di dalam sel itu. Tapi kalau misalkan ada yang menjengkelkan, udahlah saya nggak mau nge-sell misalkan. Nah itu juga kelekatan itu dengan kejengkelan dengan segala juga itu bisa terjadi seperti itu. Baik, terima kasih Suster. Ini masih ada tinggal 3 menit, tapi masih ada 2 orang yang ingin bertanya. Ibu Santi, pelayan provinsi, apakah dapat tambahan waktu atau bagaimana? Lanjut Kak Cinta. Lanjut, oke. Kita lanjutkan dengan Pak Beni ya. Pak Beni silakan Pak. Setelah itu bisa ya. Tanya ke Suster. Saya dengar katanya kalau orang itu ingin naik tingkat, biasanya ada ujian. Nah, kalau mendengar apa yang dipaparkan Suster dari tahap pemula lalu ke tahap pemurnian, kira-kira apa Suster ini hal-hal yang membuat orang bisa naik tingkat dari pemula ke pemurnian? Apa ada pemurnian lagi atau seperti apa? Terima kasih Suster. Sebetulnya itu rahmat ya, rahmat Tuhan yang menarik. Yang penting kita sekarang terus mengarahkan hati kepada Tuhan, pada tujuan mau bersatu dengan Tuhan, mau mengasihi Tuhan, berarti kan mau melakukan kehendak-Nya. Nah nanti Tuhan sendiri yang akan memberikan. Ya, jadi siap-siap saja nanti Bapak. Yang penting Bapak sungguh-sungguh mau merindukan Tuhan, itu yang utama. Ya, mau bersatu dengan Tuhan dan nanti berdoalah, minta suatu kerendahan hati untuk nanti bisa menerima rahmat Tuhan itu. Ya. Nanti itu betul ya, Sur Alexa mau tambahkan juga. Jadi intinya Alexa mau tambahkan apa namanya?
kalau jiwa itu mau indah, ya contohlah patung lah ya. Kalau dia itu dibentuk, itu pastikan dari tangan-tangan itu mencongkelnya sana sini. Kalau patung itu bisa menjerit, dia itu akan menjerit gitu ya karena kesakitan kan. Dengan dicungkil, dirubah, disiletin, diapain gitu. Kalau patung itu bisa berteriak itu, mungkin dia akan berteriak kesakitan karena dicongkel sana sini. Ya, karena untuk menghasilkan patung yang indah. Ya kan, makanya jadilah patung kayu lah atau apalah itu dibentuk dengan sedemikian rupa sehingga menjadi indah. Ataupun juga kita misalnya menggunting tanaman supaya dia bentuknya jadi indah, tidak bercabang sana sini. Nah, pemurnian itu Tuhan berikan karena Tuhan kenal setiap jiwa, Tuhan kenal kita masing-masing, dan Dia memberikan itu sesuai dengan kesanggupan setiap jiwa itu. Ya, Pak Benny sekian yang bisa ditanggung, Tuhan kasih sekian, Tuhan kasih rahmat. Tuhan beri pemurnian itu, Tuhan juga beri rahmat ke kita sehingga kita bisa itu, ya kan, seperti dikatakan dalam Filipi itu kan, Tuhan apapun yang kita tanggung itu tidak melampaui kekuatan kita itu. Nah, sekian untuk Agnes misalnya, untuk Ibu Melisa, untuk Cinta gitu ya, Tuhan tahu dan kenal setiap jiwa. Maka ketika Dia beri pemurnian itu pun ke kita, Tuhan tahu kita bisa tanggung itu gitu, dan tentunya dengan rahmat Tuhan ya, Tuhan pasti akan kasih kita rahmat. Itu yang perlu kita yakini dalam setiap pemurnian itu. Tuhan mau membentuk kita menjadi semakin indah. Mungkin misalnya Tuhan kasih misalnya ada satu masalah, bukan masalah sih, waktu itu ada satu pengalaman gitu ya. Jadi ada seorang anak muda gitu ya. Jadi waktu itu dia mengalami kecelakaan gitu. Dan sebelumnya memang dia itu anak yang berandalan gitulah, pokoknya apa itu ngetrek gitu kan. Pokoknya nakal sekali gitu. Satu kali itu dia mengalami kecelakaan sehingga dia itu kakinya itu patah, udah dia pun tidak bisa berobat. Nah, justru ketika seperti itu baru dialah akhirnya mulai melihat keadaan hidupnya dia dan dia bertobat itu. Secara manusia waktu itu dia berontak gitu, kenapa Tuhan kasih ini, kenapa harus dibiarkan seperti, kenapa saya begini, kenapa saya jangan, sampai di titik akhirnya bisa menerima bahwa Tuhan di situ memurnikan dia gitu. Jadi ada hal yang tidak kita mengerti, sebenarnya Tuhan selalu membentuk kita. Kita jangan pikirnya itu adalah sesuatu yang besar gitu ya. Mungkin misalnya kita dapat teguran, mungkin kita dapat sakit, mungkin kita mengalami cobaan-cobaan, itu semua pemurnian itu gitu. Ada sisi yang Tuhan mau sembuhkan dalam diri kita, entah kesombongan kita, entah egoisan kita, entah kemalasan. Jadi Tuhan punya cara selalu untuk memurnikan kita supaya kita jadi Pak Benny yang indah di hadapan Tuhan gitu ya, atau Cinta yang indah di hadapan Tuhan gitu. Jadi kita jangan takut dengan pemurnian itu karena Tuhan pasti kasih kita rahmat. Yang terpenting dalam menghadapi setiap pemurnian atau cobaan itu kita harus selalu dalam kacamata pandangan Allah bahwa Tuhan punya maksud di balik ini. Misalnya kita dapat pemurnian apa begitu, misalnya entah mungkin ada suatu saat mungkin usaha bangkrut atau apa, kita mesti lihat Tuhan punya cara, Tuhan punya maksud di balik peristiwa ini. Itu kita harus selalu melihatnya itu dalam iman, harus selalu berjalan dalam faal iman. Tuhan, saya percaya bahwa Engkau punya maksud di balik ini. Itu ya Pak. Ya. Terima kasih Suster Katarina, Suster Alexa. Ini ada tambahan lagi, Suster. Sekarang Ibu Melisa dulu, habis itu Ibu yang di chat itu ya, dari Nelly, baru Ibu Aryani Widiawati ya. Sudah ya? Atau masih ada lagi? Sudah cukup. Oke, berarti 3 pertanyaan lagi ya, Suster ya. Silakan, Melisa. Selamat malam, Suster Alexa. Selamat malam, Suster Karina. Selamat malam. Saya dari KTM Jember. Yang mau saya tanyakan tuh gini, Suster. Kalau saya dalam kondisi sakit, itu saya biasanya ikut adorasi penyembuhan. Dan juga saya kebanyakan, bukan enggak percaya dokter ya, memang saya takut gitu loh, Suster. Jadi saya di rumah itu selalu ada air suci. Yang saya maksud ini, apakah ini termasuk kelekatan ya? Karena dari adorasi penyembuhan dan air suci, saya sering mendapatkan kesembuhan dari situ, Suster. Itu aja yang saya tanyakan. Apakah itu juga termasuk kelekatan yang harus
Kan ada, dulu pernah saya mendengar gini loh. Kamu jangan menjadikan air suci itu seperti jimat bagi kamu. Saya bilang loh, saya tidak jadikan air suci seperti jimat. Tapi memang kenyataannya dengan air suci itu saya sembuh berkali-kali. Bahkan yang terakhir ini saya ada benjolan di leher sebelah kanan. Itu saya juga pakai air suci, gitu loh. Kenyataannya memang saya tidak USG lagi, tapi yang jelas tidak membesar. Itu aja, Suster, pertanyaan saya. Terima kasih, Suster. Selamat malam. Ya, iya Ibu memang jangan memang terus jadi lekat ya dengan air suci segala, tapi memang Tuhan juga bisa bekerja lewat dokter. Ya, tapi bersyukurlah kalau Ibu memang akhirnya memang mengalami kesembuhan ya setelah menggunakan air suci dulu, atau misalkan benjolannya terus hilang waktu doa penyembuhan. Tapi ya perlu juga nggak apa-apa Ibu kalau misalkan ini memungkinkan memang pergi ke dokter untuk mengecek, ya. Itu bukan menguji Tuhan, tapi memang itu untuk semakin meneguhkan. Ya, jadi Ibu jangan takut juga memang kalau memang memungkinkan pergi ke dokter, ya kenapa tidak gitu ya, untuk semakin memastikan seperti itu ya. Ya bersyukurlah kalau Ibu memang dengan air suci, dengan doa adorasi atau apa mengalami penyembuhan ya, itu memang nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oke. Saudara Alexa mau tambahkan? Ya, intinya iman tapi juga perlu akal budi juga gitu ya. Dalam arti dalam hal ini juga pun ya kita beriman, tapi sebagai dalam kesehatan juga pun kan kita juga perlu mengecek itu di dokter gitu ya. Jangan nanti kita terus mengandalkan iman terus gitu ya, tanpa kita cek jadinya udah parah begitu ya. Keadaan kita, kondisi kita sudah seperti apa begitu kan. Jadi perlu juga itu ya, itu dicek gitu ya. Misalnya kalau dalam konteks penampakan apa semuanya juga pun apa segala macam, itu semua juga pun dokter terlibat untuk lihat secara psikologisnya, secara kedokterannya bagaimana, ini benar apa enggak begitu ya. Kalau misalnya Charles Francis Hunter itu kan yang seorang penyembuh terkenal itu, dia juga itu melibatkan para dokter itu di dalamnya itu untuk melihat benar ini secara mujizat. Jadi iman tapi juga ya kita juga butuh seperti itu ya Mas ya. Oke, kita beriman, kita percaya, kita menggunakan air suci itu kita sembuh gitu ya. Tapi perlu juga kita dengan bantuan para dokter juga kan Tuhan pakai mereka. Ya Tuhan juga pakai, kita juga punya iman, tapi Tuhan juga pakai para dokter itu untuk ya supaya kita bisa semakin sembuh, berobat apa segala macam. Tuhan pakai para dokter itu semua, Tuhan punya cara gitu ya. Kita beriman, tapi kita juga perlu terbuka juga. Misalnya kita sesekali cek ke dokter itu perkembangannya bagaimana, apakah harus ada tindak lanjut begitu, apakah itu harus dioperasi atau bagaimana, itu harus terbuka juga untuk itu. Ya. Oke, baik Bu Melisa. Mungkin bisa dicek ke dokter ya, Bu. Kalau betul-betul sudah berkurang, memang sembuh ya bersyukur gitu. Memang lewat air suci Tuhan, itu ya. kalau sudah benar sembuh ya berarti mujizat ya, bersyukur Ya. sama Tuhan memang gitu. Memang secara medis dokter menyarankan untuk operasi atau sedot cairan, tapi saya berpikir enggak saya percaya sama Tuhan aja. Harus bijaksana Bu ya, bijaksana ya. Jadi Oke lah. sesekali memang itu harus dioperasi ya. Kita percaya juga Tuhan bekerja lewat para dokter itu. Iya. Terima kasih Yang penting Suster. tidak mengganggu ya Bu ya. Oke. Ini ada pertanyaan dulu ya Bu Santo, sebelum buka Bu Santo. Ini ada pertanyaan dari Nelly. Suster, kalau ada luka batin nih, apakah penderitaannya yang dialami itu termasuk pemurnian? Gimana? Orang yang mengalami penderitaan karena luka batin, apakah itu pemurnian atau gimana, Suster? Yang jelas kalau memang menyadari ada luka batin yang ikutlah penyembuhan luka batin ya. Ya memang bisa saja sih itu sebagai luka batinnya tergantung ya, maksudnya karena luka karena dirinya sendiri atau misalkan dari ya sesama juga ya. Jadi itu memang yang pertama ya harus disembuhkan lah. Bagi Tuhan itu nggak ada yang mustahil, itu luka batin sedalam apapun dapat disembuhkan. Nah tapi juga memang itu bisa saja itu mungkin bagian pemurnian juga ya. Nanti Suster gini, karena itu pemurnian,
Jadi biar aja luka batinnya nggak disembuhkan. Enggak, tetap harus disembuhkan. Harus ya. Tapi harus disembuhkan, harus minta mohon penyembuhan. Tapi memang Iya. kadang-kadang penyembuhannya ada yang memang bisa langsung, ada yang berproses. Nah, itu kita harus sabar. Memang mungkin ada yang berproses seperti itu ya, perlu bersabar, dan juga memang itu sebagai dengan imani memang itu juga mungkin bisa juga jadi pemurnian juga ya. Gimana? Saudari Nelly? Sudah cukup jawabannya? Maaf, saya nggak bisa buka video karena nanti putus-putus. Gimana ya? Waktu itu saya konsul sama suster sih, kemungkinan luka batin saya dari ada keturunan dari leluhur segala gitu loh. Jadi itu penderitaan yang saya alami bukan pemurnian yang Tuhan ingin membentuk saya begitu ya, memang dari luka itu gitu, atau saya nggak ngerti gimana nanyanya ya. Begini saja Ibu ya, karena memang ini juga maksudnya waktunya terbatas. Mungkin kalau memang Ibu perlu konseling itu lewat telepon, mungkin ada juga ya nomor-nomor para suster. Mungkin Ibu bisa lebih dalam lagi ya, seperti itu. Tapi yang jelas kalau memang luka batin ataupun misalkan karena dari leluhur segala, itu juga bagi Tuhan tidak ada yang mustahil untuk disembuhkan. Tuhan mampu ya, tidak dibatasi mau lukanya dalam apapun, bagi Tuhan gak ada yang mustahil untuk bisa menyembuhkannya, termasuk juga apapun ya, kutuk atau apa dari leluhur juga. Tapi nanti kalau Ibu memang ingin lebih dalam lagi ya, membutuhkan doa-doa, Ibu juga bisa konseling nanti lewat telepon ya. Nah, itu aja. Mungkin satu ayat yang Ibu ayat bisa pegang itu ya, dalam Roma 8 ayat 28 itu ya, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu itu untuk mendatangkan kebaikan. Meskipun itu sesuatu yang dalam kacamata manusiawi itu adalah sesuatu yang sangat menyakitkan, tapi Tuhan akan menjadikan itu sebagai sesuatu yang indah, yang mungkin bisa memurnikan kita. Jadi lewat luka-luka itu pun apa semua itu Tuhan akan membentuk dan memurnikan kita. Tuhan akan jadikan semuanya itu baik adanya. Ya seperti yang dia bilang itu, Roma 8 ayat 28 itu, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, apapun itu, untuk datangkan kebaikan itu. Tapi memang nanti ya kalau memang mau konsul lagi nanti lebih dalam lagi, karena kan kita tidak tahu lukanya di mana, seperti apa modelnya itu yang harus perlu disembuhkan, karena kan luka batin itu datang dari diri sendiri ataupun juga dari orang lain gitu ya. Dan itu memang itu butuh didoakan ya, disembuhkan. Ya Ibu bisa lebih lanjut nanti bisa konseling gitu. Oke. Baik, terima kasih. Cukup ya. Ibu Santo silakan pertanyaan terakhir. Dan mau tanya tadi kelekatan dengan kelepasan dan kesetiaan. Bagaimana itu, Suster? Karena kalau adorasi kita mau setia, kan itu bukan kelekatan. Kelekatan. Kenapa? Ulang. Kelekatan dan tadi kan ada kelepasan. Ada satu lagi kelekatan, kelepasan dan kesetiaan. Kalau yang namanya lekat, lepas, maksudnya ke arah nanti akhirnya membawa kita kepada hal yang negatif gitu loh Bu. Oh ya, kalau positif. Iya. Kalau kesetiaan jelas itu mengarahnya nanti kepada hal yang positif. Mengerti ya Ibu? Ada ini atau mau tambahkan Sir Alexa mungkin lebih jelas? Maksudnya ini Ibu tanya tentang tiga istilah ini ya? Ya enggak, yang tadi Junti tanya. Tapi kan ada adorasi, terus apa? Kalau itu kan menurut saya itu kesetiaan. Ya betul, kalau itu sih kesetiaan. Maksudnya tadi sih yang ditanyakan tentang selalu mengalami perasaan-perasaan itu loh Bu, yang jangan lekat dengan perasaan. Ya, dengan perasaannya. Tapi kalau menghadiri adorasi itu kesetiaan. Jelas kalau misalnya ya. Bukan dilepaskan. Bukan. Oh ya, jadi salah pengertian ya, Ibu salah tangkap ya. Jadi maksudnya begini, yang tadi yang pertama Ibu tanya itu kan, maksudnya bagaimana kita melepaskan kelekatan misalnya dalam penghiburan rohani ketika adorasi itu kan rasanya begitu ya. Nah, yang perlu kita pegang tadi di sana itu adalah kita bukan mencari perasaannya itu saya nyaman, saya suka cita, saya damai di dalam adorasi itu, tapi
disposisi kita itu hadir di hadapan Tuhan gitu ya. Jadi nanti saat perasaan itu pun juga kering, saat perasaan itu pun juga tidak ada rasa yang kayak wow gitu, menangis gitu ya depan Tuhan begitu, ya kita tetap hadir dengan kesetiaan di situ. Ya, Gitu. Jadi kelekatannya tadi itu adalah yang tadi kita bahas itu jangan lekat dengan penghiburan rohani atau rasa rohani ya, istilahnya kalau dalam Yohanes Salib itu rasa rohani. Jadi itu penghibur, ada sukacita, ada damai gitu. Karena nanti ada kadang Tuhan menarik semua perasaan itu ya, rasa sukacita, rasa itu ya, kadang akhirnya kita kayak kering gitu ya pada saat kita adorasi itu, karena kan emosi dalam diri kita itu kan selalu berubah-ubah. Bisa saja saat kita ikut sekarang ini rasain gitu ya, menangis gini, tapi lain kali nanti kadang-kadang kita rasa kayak tidak merasa seperti yang sebelumnya, karena kan emosi manusia itu selalu berubah-ubah. Nah, makanya kalau kita dalam doa, dalam adorasi, dalam misa itu bukan lekat dengan rasa-rasa rohani itu, perasaan sukacita, perasaan kita terhibur apa semua, tapi dalam itu kita setia selalu gitu ya. Entah dalam ketika kita pun ketika kita merasa Tuhan hadir atau apapun ya, kita tidak boleh lekat dengan itu semua perasaan-perasaan rohani begitu. Tapi ketika itu Tuhan berikan ya kita bersyukur. Gitu. Kita boleh mengalami itu berarti rahmat Tuhan untuk kita. Oke, makasih Suster. Ya. Udah ya, cukup ya Bu Santo ya. Bisa dipahami ya. Jadi sebenarnya kan Suster, kelekatan itu kan kita bisa lihat apakah kelekatan itu yang negatif yang harus kita buang, dan yang Bu Santo bilang tadi itu kesetiaan yang harus tetap kita pelihara itu ya. Gitu ya. Jadi pada malam hari ini kalau saya bisa ambil kesimpulan, ada beberapa tahap menurut Santo Yohanes ya. Pertama tahap pemula, pemurnian, pencerahan, dan persatuan. Tetapi ini bukan dari tahap pemula, habis itu langsung ke pemurnian, terus langsung pencerahan. Bisa aja dikembali ke awal ya. Kita sudah naik tangga kedua, ketiga, kita turun lagi ke pertama, bisa seperti itu ya. Tahapnya. Yang paling penting intinya terakhir harus adalah masuk mengenal dulu pemula. Terakhir adalah persatuan, seperti persatuan antara air sungai dan air laut. Wah, itu memang sungguh, kalau Suster Skolastika bilang itu berat kalau kita belajarnya itu cepat-cepat. Nah, kalau kita belajar pelan-pelan katanya nggak berat. Nah, seperti malam ini ya, semuanya Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, terima kasih atas kehadiran semuanya. Mungkin di waktu yang akan datang kita minta satu suster, tapi malam ini kita dapat 2 suster. Selamat untuk KTM malam. Kita dapat 2 orang mempelai Kristus ya yang bisa menjawab kita. Kalau memang masih ada pertanyaan yang masih mengganjal dan yang masih kurang, bisa menghubungi para pelayannya, dan atau langsung juga dengan suster yang ada nomor teleponnya itu ya, nanti dibagikan ya, kalau memang para anggota yang hadir di sini yang tidak tahu, bisa ke pelayannya, nanti kita kasih yang dia punya daftar itu ya, Suster sama Frater Romo. Iya, betul. Terima kasih. Baik, sudah semuanya, kita tutup. Bu Agnes bisa ditutup dengan lagu atau tadi sudah doa penutup sebenarnya ya. Ini bagaimana? Doa setelah sesi itu. Bu Agnes apa menyiapkan lagu penutup? Lagu syukur palinglah. Ya, oke. Silakan. Atau perutusan biar semangatnya dibangkitkan kembali. Ya. Nih. Ya, terima kasih untuk kebersamaannya juga ya. Bu Cinta juga terima kasih ya Bu Eko, Bu Cinta. Iya, Suster. KTM malam, terima kasih ya. Suster. Silakan Bu Agnes. Ya. Terima kasih banyak, Suster.
Terima kasih buat pengajaran malam hari ini. Tapi ini lagunya bukan lagu perutusan ya, Suster, lagu Maria. Ave Maria. Chat ya. Suaranya nggak keluar ya, semua juga ya. Kayaknya Agnes ke out deh. Iya, kayaknya sinyalnya hilang. Oh, ini masuk Hilang. lagi. Oke, silakan Bu. Unmute dulu Bu. Mohon maaf, barusan tiba-tiba hilang. Apa sudah dengar? Ya, udah. Baik, baik. Terima kasih. Yang dipilih Allah Bapa di surga untuk melahirkan putranya yang Kaulah indah Kristus dan sang penebus segala manusia. yang tiada pernah hatimu bersinar tiada tercemar. Engkau Bunda Almasih yang diangkat ke surga penuh kemuliaan. Ave Maria, Ave Maria. Terpujilah Bunda, terpuji namamu sepanjang segala masa. Ave Maria, Ave Maria. Syukur kepadanya Tuhan yang kasih selama-lamanya. Syukur kepadanya Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Terima kasih, selamat malam. Sampai berjumpa, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Apakah kita semua merasa diberkati dengan pertemuan malam hari ini? Kami mengundang saudara-saudari untuk hadir kembali dalam pertemuan PPAT ketiga minggu depan. Jadi sebenarnya malam hari ini kita sudah masuk pertemuan kedua. Saya percaya bahwa masih banyak di antara anggota kita, baik distrik, wilayah ataupun sel yang anggotanya belum mengikuti pertemuan PPAT yang ketiga. Mari kita wartakan sukacita, kita ajak saudara-saudari kita seluruh anggota untuk hadir. Terima kasih, selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Foto dulu ya. Jangan keluar dulu. Dari multimedia mau foto dulu. Ya. Ya, silakan Gladys. Ya.
senyum yang terbaik. Siap ya. 1, 2, 3. Bentar, sekali lagi. Ya, sekali lagi. Halaman kedua. 1, 2, 3. Ya, sudah. Baik, terima kasih banyak, Suster. Terima kasih, Terima kasih, Terima kasih, Suster. Ibu Terima kasih, semua. Agnes. Kita Terima ketemu kasih, lagi ya. Bumet. Tuhan berkati. Tuhan Terima kasih, berkati. Gladys. para pelayan. Ibu Agnes. Terima kasih. Selamat malam.